Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Dadang Eka Saputra, Haka Ma'ruf, dan Muhammad Fadli. Dan di sini kami akan mempresentasikan materi tentang SMK masa depan. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau MTS atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTS. Dan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Pasal 18 Ayat 3. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 penjelasan di pasal 15. Kemudian tujuan SMK yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran SMK unggul merata untuk menghasilkan lulusan berdaya saing dalam bekerja. Kemudian meningkatkan keterjangkauan layanan SMK yang berkeadilan. Lalu meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana SMK bermutu sesuai SNP. Kemudian meningkatkan kapasitas layanan yang menghasilkan lulusan SMK terampil, berkarakter, dan mandiri. Kemudian kondisi SMK saat ini. SMK saat ini hanya menyelenggarakan fungsi tunggal, yaitu menyiapkan lulusannya untuk bekerja. Lalu SMK kurang cepat tanggap terhadap tuntutan-tuntutan pembangunan ekonomi tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Kemudian keselarasan antara dunia SMK dan dunia kerja dalam dimensi kuantitas, kualitas, lokasi, dan waktu sangat belum terorganisir secara formal. Kemudian tuntutan eksternal, rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RPJPN, lalu cetak biru pembangunan pendidikan nasional, kemudian master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia atau MP3JEI, lalu keanekaragaman kebutuhan masyarakat khususnya dunia kerja, lalu kemajuan teknologi dan tuntutan globalisasi. Lalu di sini kita bisa lihat bidang keahlian SMK. Ada beberapa, yaitu teknologi informasi dan komunikasi, teknologi dan rekayasa, kemaritiman, pariwisata, energi dan pertambangan, agrobisnis dan agroteknologi, seni dan industri kreatif, kesehatan dan pekerjaan sosial, dan bisnis dan manajemen. Dan di SMK masa depan adalah SMK yang menyelenggarakan fungsi tunggal, yaitu menyiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja pada bidang tertentu, menjadi SMK yang menyelenggarakan multifungsi atau fungsi majemuk. SMK dituntut untuk menjadi sekolah cerdas, kreatif, inovatif, inisiatif, cepat, tepat, dan cekat dalam mengembangkan program-programnya. Kemudian program-program di SMK model disusun selaras dengan kebutuhan peserta didik dan kemajemukan kebutuhan masyarakat serta dunia kerja dalam berbagai sektor dan sub-sektornya, baik sektor primer, sekunder, ataupun di dalam sektor tersier maupun kuarter. Kemudian program-program SMK masa depan. Yang pertama, mengembangkan program-program unggulan mutu lulusannya yang dapat dirujuk oleh SMK lain di Indonesia. Kedua, SMK dapat mendirikan unit usaha di sekolahnya yang produknya bisa berupa barang atau jasa dan siswanya bekerja di unit usaha ini sebagai karyawan atas bimbingan gurunya. Lalu ketiga, SMK dapat berfungsi sebagai teaching industry, yaitu SMK bekerja sama dengan industri dengan menyediakan tempat bagi industri untuk memproduksi barang sesuai dengan yang diproduksi oleh industri yang bersangkutan. Yang keempat, SMK dapat berfungsi sebagai tempat pelatihan praktik bagi SMK-SMK lain, baik itu untuk guru-gurunya maupun untuk siswa-siswanya. Kemudian, yang kelima,
SMK dapat berfungsi sebagai mitra perusahaan dalam pelatihan kerja karyawan perusahaan. Lalu keenam, SMK berfungsi sebagai community college yang menyelenggarakan kursus-kursus pendek keterampilan. Yang ketujuh, SMK berfungsi sebagai pusat produksi atau production center, khususnya produk-produk yang berbasis keunggulan lokal yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain dan bahkan negara-negara lain. Yang ke-8, SMK model dirancang untuk menyelenggarakan fungsi majemuk berdasarkan kemajemukan kebutuhan masyarakat, khususnya itu di dalam dunia kerja saat ini. Lalu, di sini kami dapat menyimpulkan bahwa SMK masa depan dirancang untuk menyelenggarakan fungsi majemuk berdasarkan kemajemukan kebutuhan masyarakat, khususnya dunia kerja. Oleh karena itu, keselarasannya dengan kebutuhan masyarakat merupakan imperatif, baik dalam dimensi kuantitas, kualitas, lokasi, maupun waktu. Transisi menuju SMK masa depan memerlukan penataan ulang kebijakan, perencanaan, penganggaran, kelembagaan, dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelenggarakan SMK yang bermodel. Baiklah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan atas hasil diskusi kami. Apabila ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.